Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, ikhwani rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara-saudara semuanya untuk mengingat sejarah Indonesia tentang awalnya atau pertama-tama Islam itu dikenalkan di Indonesia, yaitu penyebaran agama Islam di Indonesia. Kalau kita membuka sejarah yang paling gampang saja, yaitu sejarah yang ditulis di sekolah-sekolah menengah pertama atau SLTP. Di sana dalam buku sejarah umum ini ya, itu terdapat kalimat bahwasanya atau keterangan bahwasanya para penyebar Islam pertama kali di Indonesia adalah para pedagang yang datang dari Gujarat. Gujarat adalah sebuah tempat yang ada di wilayah India. Di sana banyak tokoh-tokoh Islam. Sebenarnya tokoh-tokoh Islam setempat itu bukanlah penduduk asli, tapi konon bahwa ada beberapa tokoh Islam dari Yaman, khususnya di Hadramut, itu datang berdakwah, Hadramut Yaman ya, datang ke Gujarat, kemudian memperkenalkan Islam di wilayah Gujarat. Nah, para tokoh itu menikahi wanita-wanita setempat, alias tokoh-tokoh dari Yaman, khususnya dari Hadramut. Itu menikahi wanita-wanita setempat, yaitu wanita dari Gujarat. Dan perlu diketahui bahwasanya tokoh-tokoh yang datang itu tiada lain termasuk dari kalangan dzurriyyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ahlu baitin Nabi atau anak cucu Nabi. Kemudian mereka mengadakan pernikahan asimilasi dengan wanita-wanita Gujarat. Salah satu yang terkenal adalah bernama Sayyid Abdul Malik. Nah, dari sinilah kemudian di Gujarat itu menjadi salah satu kota yang Islamnya cukup kuat. Nah, dari keturunan mereka ini kemudian datanglah ke Indonesia dengan lewat sektor perdagangan sambil memperkenalkan agama Islam. Jadi hakikatnya mereka bukan pedagang-pedagang murni, tapi para ulama-ulama yang menggunakan sektor perdagangan sebagai lahan dakwah Islamiyah. Kalau kita melihat sejarah lagi lebih dalam, bahwasanya sejak zaman Sayyidina Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah, itu beliau sudah mengutus delegasi-delegasi ke berbagai wilayah belahan dunia. Bahkan juga diriwayatkan sudah sampai delegasi Sayyidina Utsman bin Affan ke daerah Asia Tenggara. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwasanya di saat itulah utusan dari Sayyidina Utsman memperkenalkan Islam ini ke wilayah-wilayah di dekat Indonesia. Jadi sudah jauh sekali waktunya. Tapi yang terkenal dalam bahasa sejarah Indonesia itu bahwasanya yang membawa Islam ke Indonesia pertama kali adalah pedagang-pedagang dari Gujarat. Kita bisa menerima karena bahasa ini bahasa sejarah Indonesia ya. Dan yang menulis bukan orang-orang yang ahli di dalam keislaman, tapi hanya melihat sejarah secara umum di Indonesia ini. Baiklah, kita bisa menerimanya dan itu no problem bagi kita. Tapi yang penting, tatkala kita pelajari, ternyata orang-orang atau tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Gujarat itu ternyata mereka adalah keturunan Yaman, khususnya Hadramut. Ya, dan sampai sekarang itu masih ada beberapa keturunan-keturunan dari Hadramut yang nyambung ke Indonesia ini. Yang unik lagi, kita akan bicara tentang Islam yang dibawa oleh mereka, yaitu Islam yang diperkenalkan adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam berakidah, yaitu mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, sedangkan di dalam fikih mereka mengadopsi dari mazhab Asy-Syafi'i. Jadi pertama kali Islam masuk di Indonesia ini menggunakan
faham di dalam fikih ada mazhab Syafi'i, kemudian di dalam berakidah mengikuti mazhab Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Kemudian juga di dalam berakhlak atau bertasawuf, mereka ini mengikuti Imam Ghazali dan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Nah, ini harus kita katakan, memang kita nyatakan semacam itu agar sejarah ini tidak punah. Dan orang-orang zaman sekarang, khususnya para pemuda dan penerus generasi perjuangan Islam itu harus tahu. Demikian kalau kita jadikan ini sebagai tolok dalam pemikiran beragama di Indonesia, berarti Islam yang murni masuk di Indonesia adalah dalam koridor mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mengikuti mazhab fikihnya Imam Syafi'i. Ini bergulir, dan tatkala Belanda masuk, maka terjadilah peperangan. Yang mana Belanda ini juga membawa nuansa yang lain. Tapi Islam di Indonesia tetap saat tersebut tetap mempelajari akidah serta mazhab fikih yang diajarkan oleh para ulama-ulama dari Gaujarat tadi itu, yaitu bermadzhab Sunni Syafi'i. Nah, setelah mereka banyak memberikan masukan-masukan atau dakwah-dakwah keislaman, maka tradisi ini ya, yang diamalkan oleh warga muslim asli Indonesia itu tidak jauh dengan tradisi atau amalan ibadah sunnah khususnya yang dilakukan oleh orang-orang Gaujarat sekaligus yang dilakukan oleh orang-orang Hadramut dari Yaman. Seperti contoh misalnya tahlilan itu sebagai penghormatan bagi orang yang meninggal dunia. Acara tahlilan adalah doa bagi orang yang telah meninggal dunia. Ini adalah tradisi yang di Yaman sana yang diajarkan, di Gaujarat diajarkan, di Indonesia dilestarikan. Ini bukti sejarah. Belum lagi misalnya kalau ada orang yang meninggal dunia, kemudian dimandikan, setelah dimandikan dikafani, setelah itu disolati, kemudian diantarkan jenazahnya ke kuburan dengan menggunakan lafaz-lafaz tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ini juga adalah tradisi yang ada di Gaujarat, dan tradisi ini ada juga di Yaman, khususnya di Hadramut. Kalau kita jeli, ternyata tradisi umat Islam bangsa Indonesia itu ternyata bukan asli Indonesia, tetapi mengikuti tradisi yang ada di Gaujarat. Kemudian yang di Gaujarat juga bukan asli produk Gaujarat, tetapi mereka mengikuti tradisi yang ada di Hadramut Yaman. Contoh misalnya tradisi kalau ada orang meninggal dunia, itu kemudian pertama dimandikan, setelah itu dikafani, setelah dikafani disolati, setelah disolati diantarkan ke makam pekuburan, ya. Nah, setelah di makam pekuburan, begitu tanah sudah ditutupkan pada kuburan tersebut, maka ditalkin. Ditalkin itu didikte dengan kalimat-kalimat thayyibah. Seperti contoh marrabbuka, terus dijawab Allahu Rabbi, siapakah Tuhanmu? Allah adalah Tuhanku. Paman nabiyyuka, siapakah nabimu? Muhammadun Nabi, Nabi Muhammad adalah nabiku, dan seterusnya, namanya talqin. Itu memang diajarkan ya, bahkan di Hadramut pun sampai detik ini juga mengamalkan yang demikian. Padahal kalau kita tahu Indonesia sebagaimana tadi disampaikan termasuk wilayah Asia Tenggara, itu konon pernah menjadikan sasaran dakwah di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Padahal ini di generasi keberapa di Indonesia ya? Bagaimana dengan Islam yang ada di Yaman? Nah, kalau kita buka sejarah, bahwasanya Islam di Yaman itu ada semasa Nabi Muhammad SAW masih hidup. Ya, bahkan Nabi pernah berdoa, ya Allah berkahilah Yaman kami. Ya, karena itu di Ka'bah sendiri kan ada namanya rukun Yamani gitu ya. Jadi Yaman itu bukan suatu yang asing.
bagi telinga Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, berarti tradisi yang ada di Yaman yang kita saksikan bahwasanya di Indonesia itu mengikuti tradisi sana, itu di Indonesia tidaklah buatan-buatan sendiri. Itu tidak demikian, ya. Contoh lagi, kalau orang meninggal dunia seperti tadi, pada saat kadang-kadang ini jenazah belum diantarkan ke kuburan, di saat disolati itu, kemudian sebagian masyarakat sekaligus membacakan tahlil untuk si mayat sebelum diberangkatkan. Kemudian malamnya juga dibacakan tahlil. Apa itu tahlil? Yaitu baca doa mohon ampunan kepada Allah bagi si mayit, dan juga agar si mayit ini mendapatkan kehidupan yang layak di alam kubur. Nah, ini kan tradisi, ya. Nah, ini salah satu contoh bahwasanya tradisi bangsa Indonesia ini bukanlah buatan bangsa Indonesia sendiri, bukan produk bangsa Indonesia sendiri, tapi itulah yang menjadikan tolak ukur tentang keabsahan nilai-nilai sejarah Indonesia, khususnya di dalam keislaman. Ikhwani rahimakumullah. Kembali kepada Islam yang dibawa oleh para ulama-ulama dari Gaujarat, yang salah satunya bernama siapa tadi? Yang salah satunya adalah seorang tokoh Sayyid Abdul Malik. Beliau itu konon menikah wanita setempat, khususnya dari bangsa kerajaan atau putri kerajaan. Kemudian beliau diterima oleh umat di sana dan akhirnya menjadi salah satu tokoh sentral bagi pergerakan Islam di Gaujarat. Nah, dari keturunan beliau itulah pada hakikatnya menyebarkan agama Islam ke Indonesia yang dikenal sebagai para Wali Songo. Jadi para Wali Songo itu tiada lain adalah keturunan dari Sayyidina Abdul Malik yang konon beliau berhijrah dari Hadramut menuju ke Gaujarat yang ada di India. Ikhwani rahimakumullah, untuk itu kita sebagai bangsa Indonesia harus bersyukur. Salah satu cara bersyukur adalah memperjuangkan pelestarian ajaran yang telah diajarkan oleh nenek moyang kita, khususnya yang konon nenek moyang kita belajar kepada para wali songo di dalam beragama dan bersyariat serta mengamalkan ritual-ritual keislaman, khususnya dari hal-hal yang sunnah-sunnah. Contoh apa itu hal-hal yang sunnah-sunnah? Misalnya tasyakuran, ya. Kalau kita mengenal warga kita Indonesia ini kan sering tasyakuran. Apa itu tasyakuran? Yaitu bersyukur kepada Allah dengan mengadakan selamatan, dengan mengadakan kenduri misalnya. Ya, ini hakikatnya adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Konon suatu saat Nabi itu diundang oleh beberapa sahabatnya untuk makan di rumah sahabatnya. Pernah terjadi perang Khandaq. Nah, di saat perang Khandaq itu Rasulullah SAW itu ya namanya Khandaq itu kan parit ya. Jadi parit untuk melingkari kota Madinah agar tidak diserang oleh musuh. Ya, itu orang yang pertama kali mengusulkan perang Khandaq. Artinya dengan istilah Khandaq ada parit itu adalah Sayyidina Salman Al-Farisi. Kemudian di dalam bab itu Rasulullah juga ikut ikut membuat lubang, ya, mencangkul dan segala macam, sampai salah seorang dari kalangan penduduk Madinah atau kaum Ansar kasihan melihat Nabi. Kemudian kemudian sahabat Ansar ini pulang ke rumahnya dan bilang kepada istrinya, mohon agar Nabi ini dimasakkan untuk konsumsi Nabi. Nah, setelah selesai, ya tentu tidak banyak. Itu dalam riwayatnya, kemudian Sahibul Bait ini mengundang Nabi, ya Rasulullah, mohon engkau datang ke rumahku agar engkau bisa menikmati makanan yang dimasakkan oleh istriku. Maksud dari hadis Sahibul Bait ini mengajak Nabi sendirian, tapi justru Nabi mengajak para sahabat yang lain. Nabi mengajak para sahabat yang lain. Nah, kemudian datanglah ke rumah sahabat Muhajir tersebut, sahabat Ansor. Kemudian Nabi mengajak para kawan-kawannya atau sahabat-sahabatnya memasuki pada Sahibul Bait. Kemudian secara ringkas Nabi membagi makanan sedikit itu ya kepada orang-orang yang hadir di dalam rumah.
Sahibul Bait ternyata mencukupinya. Ini artinya Nabi juga tatkala diundang kenduri oleh sahabat Ansor, beliau juga ikut hadir dan juga ikut makan di situ. Ini tradisi, ya, tradisi tasyakuran yang diadopsi oleh bangsa Indonesia. Karena itu kalau kita misalnya mendapatkan rezeki yang banyak, kita mengundang tetangga kanan dan kiri untuk tasyakuran. Ini adalah tradisi bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Tradisi semacam demikian ini juga diamalkan di Gaujarat dan juga diamalkan di Yaman, yang konon mereka orang-orang tokoh-tokoh Yaman, ulama-ulama sana itu mengikuti apa yang pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kalaupun sekarang ada kelompok-kelompok yang tiba-tiba mengatakan tradisi bangsa Indonesia itu mengikuti orang-orang atau ajaran di luar syariat Islam, wah ini adalah penipuan atau pembodohan, pendangkalan akidah umat. Gak usah dipercayalah orang-orang semacam demikian. Itu biasanya kelompok-kelompok yang datang dari luar, khususnya luar Indonesia ini. Ada yang datang dari Najd misalnya. Najd adalah salah satu daerah di Saudi Arabia. Nah, ini ada kelompok yang senangannya mengatakan tradisi bangsa Indonesia, umat Islamnya itu adalah amalan yang tidak ada dasarnya, tidak ada ajarannya di dalam syariat. Bahkan mereka sampai mengatakan ini bid'ah sesat. La haula wala quwata illa billah. Ini adalah pembodohan bagi akidah umat Islam. Karena itu jangan sampai kita terperangkap kepada ajaran-ajaran demikian hanya karena mereka tidak mengerti sejarah. Mereka menuduh tidak mengerti sejarah. Nah, kita bangsa Indonesia alhamdulillah mempunyai sejarah yang otentik yang sudah diyakini kebenarannya oleh hampir seluruh bangsa Indonesia. Mulai dari kecil diajarkan bahwasanya khususnya Islam yang diajarkan di Indonesia itu mengikuti para wali songo, yang para wali songo itu tiada lain adalah termasuk dari pedagang-pedagang dari Gaujarat, yang mana mereka ini hakikatnya adalah keturunan dari Yaman, khususnya Hadramut, dan mereka adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan para habaib atau dzurriyyatun Nabi atau ahlu baitin Nabi, dengan memegangi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bermadzhab Asy-Syafi'i di dalam berfikih atau amal ibadah. Mudah-mudahan keterangan saya ini ada manfaatnya dan bisa kita amalkan, kita lestarikan agama kita dan diri kita dijaga oleh Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini benar-benar menjadikan perhatian bagi diri kita semua, anak-anak kita semua, keluarga kita semua, masyarakat kita semua. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.